Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Mela Sabrina dan rekan saya Zahra Tuljana. Kami akan melakukan mini project yang berjudul Pola Interaksi Perilaku Jangkrik Grillos SP Jantan dan Betina di Peternakan Jangkrik Kabupaten Bekasi. Selamat menyaksikan. Pengaruh pola interaksi perilaku jangkrik Grillos SP jantan dan betina di Peternakan Jangkrik Kabupaten Bekasi. Jangkrik adalah hewan introvert di mana serangga satu ini lebih menyukai hidup sendiri alias tidak berkelompok. Umumnya mereka akan tinggal di bongkahan tanah, lipatan daun, pekarangan, atau rerumputan. Jangkrik ini bukan termasuk hewan ekstrim yang tidak bisa tinggal di tempat yang bersuhu tinggi ataupun rendah, seperti serangga yang lainnya. Jangkrik termasuk hewan kanibal, yang berarti jangkrik juga termasuk hewan omnivora. Hewan jangkrik ini tergolong serangga yang lemah pada suhu rendah. Jangkrik termasuk hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Tujuan mini project kali ini yaitu untuk mengetahui perilaku ketika makan pada jangkrik jantan dan betina, untuk mengetahui perilaku mengeluarkan bunyi pada jangkrik jantan dan betina, untuk mengetahui perilaku memanjat pada jangkrik jantan dan betina, dan untuk mengetahui perilaku mating pada jangkrik jantan dan betina. Jangkrik yang diamati yaitu jangkrik alam seliring dan jangkrik alam madu. Berdasarkan ciri-cirinya, jangkrik seliring memiliki warna lebih gelap dan lebih kecil, sedangkan pada jangkrik madu memiliki warna lebih muda. Observasi dilakukan di Peternakan Jangkrik Bapak Budi Sarbodo dengan alamat di Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Nama panjang Bapak? Oh, nama saya? Iya. Nama saya Pak Budi Sambodo. Budi Sambodo. Sambodo? Ya, Sambodo. Sam. Ya. Jenis jangkrik yang diternak tadi apa aja? Nah, itu kan punya kan jangkrik seliring tadi, jangkrik seliring atau yang tadi bilang jangkrik alam tadi. Ya. Alam, tapi seliring. Tapi dengan jenis yang madu. Jenisnya seliring sama madu berarti. Jangkrik alam tapi jenisnya seliring sama madu. Ya, gitu. Ya, lah. Jadi ternak apa jangkrik alam? Yang membedakan jangkrik seliring sama madu. Seliring tadi kan kalau seliring itu kan lebih condong kecil dan lebih gelap warnanya. Kalau yang madu warnanya lebih terang seperti warna madu. Ya. Atau jangkrik kusur tadi. Berarti seliring sama madu aja Bapak. Terus? Kalau enggak. Iya, kenapa milih jangkrik yang tadi seliring sama madu? Nah, jangkrik seliring atau madu itu jelas satu pangsa pasarnya lebih tinggi. Satu itu, yang kedua dia lebih kuat, lebih tangguh dibanding jangkrik kalung. Daya hidupnya ya, tahan hidupnya. Ya, ketahanan tubuhnya dia. Nah, ketahanan tubuhnya. Pangsa pasarnya lebih tinggi yang pasti. Fisik itunya lebih kuat. Terus jenis makanan yang digunakan apa aja? Campurannya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau saya pakai itu yang mendasarnya memang sayuran, kangkung yang liar lah intinya, yang tidak beli. Intinya yang tidak beli. Diupayakan sayur yang tidak beli, yang liar kan itu ya. Yang biasa diambil gitu. Untuk hemat kos intinya, menghemat biaya. Jadi cari sayuran yang tidak beli. Biasanya apa yang aja? Liar. Yang liar itu yang paling banyak kan kangkung. Kan banyak di rawa-rawa itu ya. Itu kan nggak dipakai, itu bisa dipakai buat ternak bayam. Yang liar kan itu ya. Mungkin batang pepaya yang nggak dipakai. Jadi intinya itu diupayakan yang sifatnya tidak mengeluarkan biaya. Itu intinya. Gimana caranya tidak mengeluarkan biaya supaya biayanya minimum tapi bisa dapat hasil maksimum. Jadi kalau Mas tahu itu karena saya nggak bisa nyari kangkung ke rawa-rawa, nggak bisa nyari batang pepaya atau sayuran, nggak bisa. Makanya itu yang aku pakai gitu kan. Kalau kayak rumput liar gitu bisa? Nggak mau dia, nggak mau rumput, nggak mau dia.
Jadi ada rumput tapi yang namanya jenisnya kermak atau krokot. Nah itu ada, tapi di sini jarang. Dia mau makan. Terus yang selain yang sayurannya tadi yang pur sama Nah itu kan konsentrat ya. ya Itu sebagai penunjangnya lebih mudah tadi, buat lebih cepat, pertumbuhannya. lebih cepat besar. Itu pakai konsentrat itu tambahannya. pur sama ampas tahu. Ampas tahu itu sebagai penggantinya sayur tadi biasanya. Oh. Iya. Kalau kita nggak ada sayur, ya campurnya ampas tahu itu aja gitu. Karena ampas tahu itu kan sebenarnya kan kedelai. Iya, Ya, gitu ya. kedelainya. Kedelai dia, ampas tahu itu kedelai. Makanya supaya nutrisinya terpenuhi, aku tambahin pakai pur, pakai tepung ikan kan gitu ya. Di mix itu. Di mix pakai buat makan. Jadi itu hitungannya kenapa kita pakai ampas tahu campur pur, karena lebih mudah. Tidak harus nyari sayur yang nggak beli tadi, karena kalau beli semua pasti nggak ketutup. Berarti yang sayuran itu kadang-kadang dicampur juga sama purnya atau gimana? Bukan, sayurnya itu dipotong-potong aja, ditaruh aja ya di atasnya. Nggak dicampur, nggak dicampur kayak ampas tahu ya? Iya, taruh aja, yang pur tersendiri, di wadah tersendiri ya. Atau mungkin purnya ditebar-tebarin aja juga bisa. Terus berarti kenapa milih? Berarti yang tadi karena hemat ya? Karena milih makanan itu? Jenis makanannya? Karena kita ngajarnya hemat dan mudah. Ya. Lebih mudah. Yang dipilih itu karena itu. Ya. Terus kalau jenis makanan lainnya biasanya ada lagi nggak Pak? Yang selain Bapak nggak pakai? Nggak ada, karena makanan alamiahnya itu hanya sayuran aja soalnya. Alternatif lain nggak ada makanannya ya. Pokoknya alternatifnya tadi ampas tahu tadi sama campur pur tadi. Biasanya berarti kebanyakan biasanya itu ya makanannya. Itu alternatif ya. Itu alternatifnya itu. Kalau buah bisa. Buah nggak, kan dia bukan memakan buah. Soalnya kan ngeliat di jurnal tuh makan cabai. Enggak, itu istilahnya yang salah pemahaman di situ. Sekarang gini, secara alami itu kan makan sayur hama tadi ya. Karena dia secara alamiah itu hama petani. Hama petani itu pasti yang dimakan daun duluan, tidak akan buahnya. Mungkin kalau jangan tahu, oh tungguin aja berbuah baru aku makan buahnya kan gitu. Tapi kan ternyata kan tidak. Jadi sebelum berbuah pun itu sudah habis duluan. Artinya si binatang itu memang yang disukai adalah daunnya, bukan buahnya. Jadi aku lebih banyak contoh belajar ke alamiahnya. Jadi bukan ke kemauan kita. Alamiahnya dia, oh hidupnya dia gini tuh. Gitu. Tapi tadi saya lihat kayaknya ada yang makan sesama ya Pak. Nah, jadi gini, soalnya kalau masalah makan sesama itu karena dia keterlambatan ngasih makan. Iya, kelaparan ya. Manusia juga sama, nanti Iya. makan sesama nantinya. Nauzubillah. Karena kelaparan udah. Karena kelaparan, iya. jadi jatahnya makan temannya diambil gitu ya. Akhirnya malah makan sesama. Sesama gitu. Terus biasanya waktu pemberian makannya kapan aja? Kalau pemberian makan itu tergantung si umuran. Umuran jangkrik. Jadi kalau umur semakin besar itu semakin sering. Karena kuantiti atau jumlah makannya yang semakin banyak. Seringnya rentan berapa jam? Bisa 3 jam atau 4 jam kalau kita ngasih makan basah ya sifatnya, makanan basah ya, yang pakai ampas tahu tadi ya. Tapi kalau sifatnya makanan kering itu bisa aja hampir ya. seharian, tapi jumlahnya banyak. Jadi jumlah pakan yang diberikan. Berarti sehari biasanya berapa kali kalau yang paling besar umurnya? Kalau pakan pakai ampas tahu bisa sampai sehari semalam tuh bisa 6 kali, 5 kali 6 kali itu pasti. Yang besar, jadi dengan ukuran mungkin satu box itu bisa 1 ember kecil, ember cucian kecil, 1 box itu. Itu sekali kasih makan tapi Sekali kasih nanti makan. 3 jam 4 jam habis itu. Ngalahin kambing itu. Karena banyak juga sih Karena jangkriknya banyak ya. jumlahnya, makanya tergantung sih kuantitinya yang isi di box itu berapa jumlahnya. Kalau yang 2 minggu umurnya, yang paling besar umurnya berapa Pak? Jadi 3 minggu ya? Nah, jadi jangkrik itu kan gini tadi. Jangkrik itu kan umurnya sampai sebulan baru dipanen. Iya. 35 hari kan bersayap. Jadi mulai dia banyak makan itu 20 hari sampai ke 30 hari.
Paling Jadi kurun waktu 10 hari itu yang banyak makannya. yang 5-6 kali tadi tuh. Iya, jadi mulai itu. Jadi kalau semakin besar tuh semakin banyak, dia kelipatan terus ya. Berarti yang 2 minggu biasanya berapa kali? Jadi ya tapi tergantung pakannya yang kita berikan, mau pakai pakan basah apa pakan kering. Kalau pakan basah? Karena kalau pakan basah apa yang Mas tahu kan itu tidak bisa lama-lama. Karena lama-lama dia basi. Kalau kita kasih makan banyak kan basi, akhirnya nggak dimakan. Jadi makannya harus secukupnya, kira-kira 2 jam 3 jam habis kita isi lagi gitu lah. Jadi mengejar supaya dia makanan itu tidak basi. Kalau yang masih kecil atau yang masih seminggu gitu? Nah kalau masih kecil itu kita kan condong lebih banyak kita kasih makan pur yang kering Yang halus. pur aja. Ya pur kering halus kan ya. Itu bisa mungkin 3 hari baru kita kasih lagi. Oh 3 hari, lama Bisa. berarti kalau masih kecil ya? Karena kan banyak ya kering nggak habis-habis ya. Iya benar. Jadi Nggak basi ya, nggak akan basi karena nggak basi. nggak dicampur Itu kering. Terus yang kedua untuk minumnya dia kita kasih batang singkong nih ya. Batang singkong pakai ini gedebong pisang. Oh iya, gedebong pisang buat Gedebong pisang minumnya. kita kasih dia. Jadi pur sama gedebong pisang. Berarti tadi kandangnya itu dicampur gedebong pisang kan ya? Bukan, jadi Atau enggak? pur itu sendiri, gedebong pisang sendiri. Jadi dia makan, ini minum. Jadi gedebong pisang buat minum. Tadi ada nggak? Nah, Tadi ada nggak gedebong pisangnya? Yang karena- bagian bawah-bawah karena- itu ya? Karena tadi aku tebarin sama sahu kan ya. Kan Ketutup. basah itu. Itu sebagai penggantinya gedebong gitu kira-kira ya. Karena dia banyak air. Nah, yang sebagian tadi kan udah, itu kan baru aku taruh. Aku taruh belum aku kasih gedebong pisang memang. Karena baru mau mulai ya. Baru mau mulai netes. Kalau yang tadi netes berarti dikasih pur Yang sudah juga? netes beneran itu udah pakai gedebong pisang banyak gitu pasti. Nah nanti kalau siang kan biar nggak cepat kering, gedebongnya disemprot air tadi. Kita mau semprot air. Buat mereka minum. Semprot air aku tambahin pakai Vitacik. Vitamin? Vitamin. Itu yang gedebong pisang dikasih vitamin bias umur yang kecil doang atau yang Itu semuanya? airnya, air yang kasih Buat Vitacik itu semua- airnya. buat Disemprot semuanya? pakai, Buat semua umur semuanya. jangkrik? Semuanya sama. Sama. Kalau untuk disemprot perlakuan semua sama. Kalau yang kecil kan kebutuhannya kecil sedikit, yang besar kebutuhannya banyak. Nah, itu nanti disesuaikan dengan besarannya si ternaknya. Vitaminnya vitamin apa Pak? Aku pakai ayam, vitamin ayam buat Vitacik. 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 Untuk apa? Vitacik itu minumnya ayam biasanya. Jadi ayam itu kan biasanya minum ditambah Vitacik. Biar dia kalau dia tambah vitamin kan dia lebih kuat. Si ayam ternak itu lebih kuat. Buat jangkrik cocok itu juga. Kalau kalau misalkan betina sama jantan, perbedaan makannya ada nggak Pak? Misalkan Sama. lebih suka yang ampas, palu Sama. atau Kalau gimana? makan kan semua sama, tidak Sama peduli laki atau perempuan ya. Oh, berarti nggak ada ini. Alamiahnya sama. Kalau ininya apa perilakunya? Perilaku kalau yang laki ya beda jelas. Kalau yang laki kan bisa bunyi ya, ngeri ya kalau orang bilang ya. Kalau yang perempuan kan nggak bisa. Lebih diem ya gitu ya. Diam dia. Itu aja perilakunya biasanya, Iya. perbedaannya. Kalau makannya Pak sama aja Pak? Sama, makan sama. Sama Nah, banyak sama. gitu. Sama-sama banyak. Sama, orang juga sama, mau laki perempuan Iya juga sih. makannya sama itu juga ya. Ya. Nah, Ini yang apa tentang memanjat Pak? Iya nggak sih? Iya. Iya. sebetulnya Sebenarnya kalau yang perilakunya. manjat itu memang kan mungkin sebenarnya bukan manjat ya kali ya. Iya Mek. Jadi dia naikin si betinanya itu kali. Ini lebih ke perilaku yang kayak keluar kandang gitu. Iya Pak. loncat. Iya. Iya perilaku. Sebenarnya kalau jangkrik keluar dari kandang atau lompat karena dia merasa tidak nyaman di Kandang. dalam kandangnya itu. Iya. Dia akan cari tempat yang lebih nyaman buat si jangkrik itu. Soalnya kalau dia pergi dari kandang itu soalnya karena dia merasa tidak nyaman. Intinya gitu ya. Kalau dia nyaman, makan cukup, tempatnya nyaman, dia pasti akan betah. Jarang dia akan keluar dari kandangnya itu. Tapi biasanya nggak nyaman itu karena apa Pak? Ya mungkin karena faktor kotor, terlalu kotor, bau kan ya. Mungkin ada bau, banyak kotorannya, pakannya tidak cocok atau tidak sesuai. Mungkin pakan nggak ada, tidak mencukupi kan gitu ya. Ya tempatnya intinya nggak nyaman kan banyak panas. Karena temperaturnya terlalu tinggi di kandang itu, pasti dia akan keluar.
Tapi temperatur optimalnya tuh ada Pak? Ada jangkrik itu dia kan main di kisaran antara 24 sampai 30-an maksimum ya. Tapi di normalnya di temperatur yang di 24, 26 itu cocok ya. Itu di daerah tropis ya. Iya. Jadi terlalu panas juga nggak bagus, terlalu dingin sekali juga nggak bagus, karena nggak bisa netes si itunya. Makanya dia perkembangbiakannya yang paling bagus di musim hujan awal. Secara alamiahnya di musim hujan awal. Jadi 2 bulan 3 bulan menjelang hujan awal, yang mungkin ini hujan ini enggak ya, rintik-rintik gitu. Itu kan temperaturnya segitu. Terus juga tidak terlalu basah. Itu pasti secara alamiah dia jangkrik itu akan jadi. Tapi kalau lagi musim hujan gitu tetap disiram nggak Pak? Kalau di ternak, ya, karena kalau di ternak kan nggak kena hujan, nggak secara alamiah ya. Iya. Jadi kita ciptakan supaya mirip dengan kondisi alamiahnya. Cuma kan suhunya lebih adem gitu. Ya, jadi kalau kita itu untuk menyesuaikan temperatur itu biar jadi kayak kandang ventilasinya cukup, terus disemprot kan hanya menjaga kelembapan ya. Kalau temperatur kan susah ya, temperatur karena udara ya. Iya. Untuk mendinginkan kan temperatur di kita berapa, kayak Bekasi Utara kisarannya di 30 ke atas. Temperaturnya 30 ke atas. Sebenarnya kalau dipakai buat ternak jangkrik tidak sebaik kayak di Pulau Jawa, di Jawa sebelah timur tengah lah intinya ya, tidak sebaik di sana. Di Bekasi Utara pokoknya yang temperaturnya tinggi itu tidak bagus sebenarnya. Mungkin mendekati ke daerah Bogor, daerah Setu yang menjelang ke daerah Bogor sana itu lebih bagus. Makanya dilihat dari sisi hasil ternakannya lebih banyak mana dengan jumlah telur sekian, nanti ya dari hasil menjadi sekian, itu daerah sana yang lebih bagus. Itu sudah secara alaminya ya. Kalau di sini jelas tidak mungkin. Iya. Jadi untuk menciptakan kondisi yang seperti alam perlu biaya yang tinggi. Bikin ruangannya. Nah, ruangan karena temperatur di kita ya, area di kita ya, daerah Bekasi Utara itu di luar aja temperaturnya sudah di atas 30. Nah, untuk bisa dapat temperatur di 24, 26, masa mau pakai AC ya? Berapa biayanya kan gitu, kira-kira itu yang dikejar ke situ. Makanya buat nge-reduce temperatur kasih ketepung, sering disemprot, tapi kan tidak akan sebaik kondisi alamnya. Kita hanya berupaya supaya mendekati kondisi alamnya dia gitu. Makanya tidak akan bisa maksimum hasilnya. Di daerah sini bisa maksimal kalau musim hujan malahan. Bagus di sini, ternakannya bisa bagus. Lebih banyak bertelur. Lebih banyak. Jadi kalau di daerah Bekasi sini lebih bagus ternaknya pas waktu musim hujan karena temperaturnya sesuai seperti yang diharap secara alamiahnya. Cuman orangnya nyari media untuk ternaknya yang susah jadinya. Iya sih. Jadi itu keseimbangannya sih itu. Kelembabannya juga ya Pak. Ya, kelembabannya juga iya. Tadi kan udah di. Terus? Iya, memanjat maksudnya kayak udah langsung. Jadi sebenarnya agak apa ya? Bukan memanjat-manjat, tapi mungkin berterbangan ya. Iya. Keluar dari kandang. Jadi berterbangan keluar dari kandang atau mungkin lompat-lompatan jangkrik ya. Jadi apa ya? Lebih agresif intinya. Lebih agresif ya. Nggak mau diem lah intinya. Iya, kalau jangkrik nggak mau diem ya karena temperatur kebanyakan. Temperaturnya terlalu tinggi. Tapi ada bedanya nggak yang jangkrik betina sama jantannya? Sama aja. Beda. Yang lebih Jadi kalau yang jangkrik pejantan itu yang pertama dilihat dari sayap. Bukan maksudnya yang ininya apa, perilaku
agresif, Yang agresif manja itu sama aja ya? Oh, beda. Kan beda. kalau yang pejantan kan bisa bunyi. Iya. Kalau yang perempuan kan tidak. Jadi dari perilaku jelas beda, sudah beda. Dari sisi postur tubuh juga beda. Kan beda. Kalau yang perempuan itu sebenarnya tidak seagresif yang laki. Kalau laki kan, wah ya apa ya, kalau orang Jawa bilang pecicilan gitu ya. Tapi pernah nggak sih Pak, jangkrik yang banyak gitu terus keluar dari kandang? Jadi kan kita ngeliat kan paling cuma 1-2 yang keluar. Ya, jarang terjadi kalau kondisinya nyaman seperti yang saya sampaikan di awal ya. Jadi kalau dia akan keluar dari kandang kalau temperaturnya terlalu tinggi. Artinya di dalam ruangan si box itu di kandang itu karena misalnya penduduknya atau jangkriknya terlalu padat banyak, berarti kan temperatur itu sangat tinggi sekali. Dia akan berusaha cari keluar dari kandang. Udah satu, temperaturnya ketinggian, yang kedua pakannya kurang. Pakannya cukup pun kalau temperaturnya tinggi dia juga akan lompat. Jadi temperatur itu sangat dominan sekali. Kenapa jangkrik suka ngeluarin bunyi, Pak? Biasanya. Buat menarik perhatian si betinanya. Itu udah pasti itu alamiah itu. Iya. Jadi dia bunyi itu biasanya kan sudah masa atau musim kawinnya ya. Jadi dia bunyi, si perempuannya merasa tertarik, disitulah terjadi pembuahan nantinya ya. Proses perkawinannya yang perempuan justru malah berada di atas. Seperti kemarin yang sudah aku sampaikan, di atas ya. Sebenarnya kita masih berhubungan juga Pak, tapi kan sekarang lagi ke bagian bunyinya aja dulu nih. Jadi setelah itu kita ke bagian kawinnya, proses kawin, setelah kawin, sebelum kawinnya gimana. Sekarang bunyinya dulu nih Pak. Biasanya tuh jangkrik itu mengeluarkan bunyi aktifnya di kapan? Malam ya, biasanya. Tuh ya, pada dasarnya kan memang dia binatang malam, ya. Jadi lebih banyak dia berbunyi di malam hari, tapi tidak menutup kemungkinan karena diternakan siang pun juga akan bunyi. Kenapa tuh? Kenapa tuh ya? Kenapa? Ya kemungkinan itu karena kenapa kalau siang masih mau bunyi juga karena dia juga saking banyaknya, terus apa ya? Mungkin kebutuhannya dia itu mungkin tidak kesampaian di malam makanya bunyinya di siang ya, karena saking banyaknya tadi. Nah, pada dasarnya malam dia. Pada pengamatan pertama dilakukan di siang hari ketika Bapak Budi sedang membuat makanan untuk jangkrik, sehingga kami mengikuti kegiatan saat memberi makan pada setiap box jangkrik. Pada makanan tersebut, Pak Budi membuat campuran ampas tahu dan pur untuk jangkrik. Dan di dalam setiap box juga terlihat sayuran, yaitu batang kangkung. Pada jangkrik dewasa diberikan 2 jenis makanan tersebut, dan pada jangkrik masih kecil diberikan makanan pur saja. Namun ketika jangkrik dewasa makan, terlihat lebih menyukai makanan dengan bahan campuran pur dan ampas tahu. Dan kami juga mengamati secara dekat bagaimana mereka makan. Tidak ada perbedaan pakan antara betina dan jantan, sehingga perilakunya pun sama. Pada pengamatan selanjutnya, pada bunyi jangkrik jantan dan betina, berdasarkan hasil observasi, terdengar sedikit bunyi suara jangkrik, karena jangkrik ini aktifnya di malam hari. Pada jangkrik yang mengeluarkan suara yaitu hanya pada jangkrik jantan yang mengepakkan sayapnya. Selanjutnya yaitu perilaku memanjat pada jangkrik jantan dan betina. Pada perilaku ini terlihat bahwa keadaan jangkrik di dalam box memanjat atau melompat seperti ingin keluar kandang. Ada juga yang memang sudah keluar kandang dan berada di lantai. Kemungkinan mereka memanjat dan keluar kandang karena mereka merasa kepanasan karena cuaca ataupun suasana yang sempit di kandang. Selanjutnya perilaku mating pada jangkrik jantan dan betina. Pada jangkrik ini merupakan hewan yang nokturnal yang aktif di malam hari,
sehingga ketika kita cari di siang hari, aktivitas mating tersebut tidak dapat ditemukan. Ciri-cirinya yaitu pada betina menaiki badan si jantan. Kesimpulannya, yang pertama, perilaku jantan dan betina ketika makan tidak memiliki perbedaan. Keduanya makan dengan bahan pur, ampas tahu, dan sayuran. Yang kedua, perilaku jantan dan betina ketika mengeluarkan bunyi terdapat perbedaan. Bunyi ini hanya dilakukan oleh jangkrik jantan untuk menarik perhatian betina yang dihasilkan oleh sayapnya. Lalu yang ketiga, perilaku memanjat pada jangkrik jantan dan betina terdapat perbedaan. Pada jangkrik jantan lebih agresif dan aktif sehingga lebih banyak memanjat saat di dalam kandang box. Lalu yang keempat, perilaku jangkrik jantan dan betina ketika mating atau kawin terdapat perbedaan. Jangkrik jantan menarik perhatian betina. Jika betina tertarik, lalu akan menaiki tubuh jangkrik jantan untuk melakukan perkawinan.